Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana biiqtirabi syahrillahil muharram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ar-rasulil mukarram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian Selasa malam Rabu yang lalu kita sudah membacakan dan membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Anas bin Malik. Tentang apa? Tentang apa yang dilakukan seseorang, khususnya imam, ketika selesai sholat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud sekaligus kesaksian beliau, aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Yang paling sering aku saksikan, aku lihat, Rasulullah itu kalau selesai sholat menghadapnya ke kiri. Yang kedua, riwayat sahabat Anas bin Malik. Beliau riwayatkan dan beliau saksikan, aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Yang paling sering aku lihat, aku saksikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau udah selesai sholat menghadap ke arah sebelah kanan. Ini ada riwayat sahabat namanya Samurah bin Jundub yang barusan dibaca oleh Ustaz Faisal. Beda lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat menghadap ke muka kami, artinya ke depan kami. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, tapi menghadap makmum. Nah, riwayat-riwayat ini seperti yang sudah kita sampaikan, dua riwayat Abdullah bin Mas'ud dan riwayat Anas bin Malik tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Di mana tempatnya sudah kita bahas secara detail. Sekarang ada lagi tambahan riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bukan ke kanan ke kiri tapi menghadap ke depan, artinya ke hadapan imam. Ini bagaimana? Nah, makanya dianalisa riwayat-riwayat ini oleh para pakar hadis, diantaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi Syarh Shahihil Bukhari yang baru saja dibaca oleh Ustaz Sobana Jamhur Al-Karawangi. Nah, di antara sekian hikmah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat itu punya kebiasaan memberikan informasi sekaligus pengajaran
ta'lim sekaligus memberikan wejangan. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah itu kalau habis sholat mengajarkan. Termasuk yang beliau ajarkan adalah apa yang beliau baca. Habis sholat biar apa? Bisa didengar oleh para sahabat beliau. Termasuk yang beliau biasa lakukan memberikan nasihat, memberikan mau'idhah hasanah, wejangan yang baik kepada para sahabat beliau. Nah, karena Rasulullah punya qasdut ta'lim wal mau'idhah, punya tujuan untuk memberikan arahan, pengajaran dan wejangan kepada para sahabat beliau, makanya selepas sholat beliau menghadap kepada makmum, kepada para sahabat beliau. Nah, terus kalau imam di zaman sekarang bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang baru dibaca oleh Ustaz Sobana. Wa man kana fi mithli halihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang orang, maksudnya imam, fi mithli halihi sallallahu alaihi wasallam, seperti keadaannya, kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah yustahabbu lahu, yusannu lahu, dianjurkan, disunnahkan bagi dia an yuqbila al ma'mumin, an yuqbila alal ma'mumin, menghadap makmum. Dengan seluruh wajah dia berhadap-hadapan, wajah imam dengan wajahnya para makmum. Cuma kan begini, apakah semua imam kemudian keadaannya, kondisinya seperti halnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan enggak. Ada yang imam jadi imam aja, seperti tadi Pak Isa. Kan udah jadi imam aja. Tugas taklim ya siapa nanti? Bisa saya, bisa guru-guru yang lain. Kan gitu. Kan zaman sekarang begitu. Apa semuanya imam ngajar? Kan enggak. Ayyu'allimahum itu illahnya bro ya. Hah? Ayyu'allimahum itu jadi illah dan hikmah. Illah dan hikmah. Dan ini juga dibahas oleh para ulama, bukan saya. Jadi nggak begini maksud saya. Jadi nggak begini. Ya udah pokoknya ikutin Nabi, nggak begitu. Nyatanya yang paling pakar dalam bidang hadis dari zaman ke zaman sampai zaman ini, di antaranya Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bicara masalah kenapanya. Nggak bicara masalah pokoknya, nggak pokoknya nggak. Ada alasannya Pak Jagus, ada hikmahnya. Kenapa sih Rasulullah kalau sholat itu menghadap makmum, menghadap para sahabat beliau? Itu pun tidak terus-terusan begitu. Kadang juga enggak. Karena boleh jadi beliau seperti yang kita bahas punya urusan di arah kanan, punya urusan di arah kiri, atau ini urusannya ada di masjid, ini di luar masjid, seperti yang sudah kita jelaskan pada malam Rabu yang lalu. Nah, kita ini ketika menjadi imam kan kondisinya tidak sama dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu habis sholat mengajarkan, selalu memberikan wejangan. Nah, kalau kita dalam kondisi yang tidak seperti kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti urusannya sama kita apa? Zikir doang kan?
Yang kedua urusannya doa. Itu pun bagi yang habis sholat memang doa. Sebab ada juga orang yang nggak mau doa habis sholat dengan alasan lagi Rasulullah juga nggak sholat, nggak doa habis sholat. Nah kalau itu nanti bahasannya ada lagi tentang bagaimana sih ini doa habis sholat. Habis doa habis sholat ada lagi bahasannya. Gimana kalau zikir doanya itu bareng-bareng? Ada lagi bahasannya. Lah kalau kencang bagaimana? Ada lagi bahasannya. Nah itu kalau bacaannya cuma ini atau ada yang ditambah? Yang saya maksud adalah kan ada nih. Habis sholat bagaimana istighfarnya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana kalau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga yang bilang enggak boleh itu, enggak ada itu astagfirullahaladzim. Apalagi sampai alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi sampai sayyidul istighfar. Pokoknya ya istighfar habis sholat itu bunyinya astagfirullah. Enggak boleh ditambah al-azim. Apalagi tambahannya panjangan. Apa begitu atau bagaimana? Itu ada bahasannya lagi. Ya karena orang zaman sekarang begitu ngomongnya Pak. Dibahas-bahas lagi. Sebenarnya kan capek. Tapi karena itulah fakta di tengah-tengah umat kayak begitu. Mau nggak mau kita harus menjabarin lagi agar umat ini menjadi gamblang, menjadi jelas. Nah kita kembali, kita urut satu-satu. Ini dulu. Nah kalau kita dalam kondisi bukan seperti kondisi Rasulullah SAW dalam penjelasan yang tadi dibaca oleh Ustadz Sobana, kita berarti urusannya hanya berzikir saja dan kemudian berdoa bagi kita yang memang mengamalkan berdoa habis sholat. Nah bagi yang berzikir saja itu juga ada dua. Ada zikirnya panjang plus doanya juga panjang. Ada zikir yang memang singkat dan itu ada bahasanya. Nah bagi yang berzikir termasuk imam in qasura adz-dzikru wa du'a'u, kalau memang zikirnya dia pendek dan memang kalau zikir habis sholat kan sebenarnya juga nggak panjang, termasuk doa juga nggak panjang. Kalau panjang juga nanti makmumnya ini Pak Jiganda kan pada ngerendang Abu Zomi. Ya singkat lah atau sedang-sedang aja, normal-normal aja, biasalah. Dan itu nggak memakan durasi yang panjang kan. Nah penjelasan dari Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kondisi imam memang sebatas berzikir saja dan berdoa saja, fatwa beliau dalam kitab Fathul Bari, an yastamirra mustaqbilan al-qiblata. Benar nggak? Udah, imam itu an yastamirra mustaqbilan al-qiblata. Udah terus menghadap kiblat, lanjut menghadap kiblat seperti posisi dia waktu tasyahud akhir atau duduk merubah, itu nggak masalah. Posisi tetap menghadap kiblat. Dan kemudian berdoa. Apa penjelasan Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar, ulama yang dinilai paling pakar dalam bidang hadis diantaranya selain Imam Bukhari dan para ulama lainnya? Li'annaha, karena menghadap kiblat itu aliyaqu bid-du'ai, paling pantas kita ngadap kiblat saat kita doa. Jadi tidak menghadap kanan, tidak menghadap kiri, tidak menghadap para makmum. Kenapa? Ya urusan kita emang cuma zikir sama doa. Apalagi berdoa itu ya pantasnya, cakepnya, seyogianya menghadap kiblat. Itu penjelasan ulama. Dan ulama kalau bahasa sekarang bukan apa namanya itu, kaleng-kaleng.
Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan kajian ilmiah, saya sampaikan ada referensinya jelas, dibawa lagi kitabnya. Nah, jadi kita yang melihat seperti itu, nah, ada cantolannya ya, ada penjelasannya dari pakar hadis tentang kenapa sih imam itu kok habis sholat udah ngadap kiblat sampai doa, dan itu terus terang termasuk saya. Kalau jamaah mungkin ada yang ngikutin saya atau sering melihat saya di mana-mana, saya kalau ngimamin sholat, kalaupun saya imam, saya tetap menghadap kiblat sampai kelar, sampai selesai doa. Saya nggak ngadap kanan, saya nggak ngadap kiri, dan juga nggak ngadap para makmum. Karena tadi ini sifatnya kan ada illatnya, ada alasannya, ada hikmahnya, dan ada kenapanya. Bukan pokoknya, bukan. Dan yang menjelaskan ini ulama, dan bukan ulama dalam bidang lain, dalam bidang hadis, dan yang paling diantara yang paling pakar di bidang hadis itu. Nah, kemudian ada penjelasan lagi. Boleh juga habis sholat itu ya dia tidak menghadap kiblat dan juga tidak menghadap makmum. Jadi kalau kondisi dia hanya berzikir saja, ya hanya berzikir saja tanpa doa, zikir aja. Dia pengen merubah posisi ini, merubah posisi. Gimana itu? Ya, amalkan hadis yang udah saya bahas kemarin Selasa malam Rebo. Caranya? Nah, yang paling banyak difatwakan oleh para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ini aktsarus Syafi'iyah. Mayoritas ulama yang bermadhab Syafi'i memberikan penjelasan kalau habis sholat itu apakah kita sendiri atau kita imam. Ini makmum ada di jihad, ada di arah pundak sebelah kanan imam. Jadi gimana tuh kalau ya ngadepnya sana berarti ya? Kemudian kiblat itu ada di jihatil yasar. Kiblat itu ada di arah pundak sebelah kiri imam. Wa alaihi aktsarus Syafi'iyah. Itulah yang dipegang dan difatwakan oleh mayoritas ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Aktsarus Syafi'iyyati. Aktsaru artinya paling banyak, mayoritas. Asy-Syafi'iyyati ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Dan itu juga sering kita lihat di pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren tradisional atau di perkampungan-perkampungan zaman dulu, termasuk di Bekasi. Misalnya Kiai Nur Ali mengamalkan tuh, Kiai Nur Ali Al-Maghfurlah, Kiai Nur Ali, atau ulama-ulama yang lain yang ada di sini. Itu kan bukan ulama kaleng-kaleng. Ngajinya di Mekah, berguru dengan para ulama besar juga. Maksud saya sampaikan seperti ini agar kita itu tidak mengecilkan ya ulama ya yang boleh jadi berbeda dengan apa yang kita lihat di YouTube tuh, kayak begitu tuh. Habis sholat ya dia fatwanya satu, orang diarahkan udah semua menghadap makmum. Nah, nggak dijelaskan lagi bagaimana kalau menghadap ke kanan, bagaimana kalau menghadap ke kiri. Apalagi ada hadisnya, nggak cuma tadi, nggak cuma riwayat Samurah bin Jundub, ada riwayat Abdullah bin Mas'ud sebelah kiri, ada riwayat Anas bin Malik sebelah kanan. Kenapa nggak diomongin sih? Itu kan hadis Nabi. Lah kan ngeri kalau jatuhnya ngumpetin hadis.
hanya untuk mengarahkan mindset orang-orang awam. Karena nanti musibahnya orang awam itu karena ngedengarnya itu satu, ada orang yang lagi sholat sebagai imam kagak ngadep makmum, ada min ahli bid'ah, ini imam ini ahli bid'ah, ini nggak nyunnah ini imam nggak nyunnah, ahlul bid'ah. Kan itu musibahnya buat umat ketika mendengar satu sisi. Kalau sunnah yang dijelaskan oleh ulama yang ahli hadis, ahli sunnah, kan ternyata nggak begitu. Ibnu Hajar nggak begitu ngejelasinnya, Imam Nawawi nggak begitu ngejelasinnya. Padahal kitabnya dipakai semua. Bulughul Maram dipakai nggak? Dipakai. Riyadhus Shalihin dipakai nggak? Dipakai. Hadis Arba'in dipakai nggak? Dipakai. Tapi kenapa penjelasannya nggak dipakai? Atau dianggaplah kalau saya ngomong diumpetin nanti jadinya berlebihan. Tapi nggak dijelasin. Termasuk yang kita lihat-lihat di YouTube, channel-channel YouTube ini. Nah, ini kita sampaikan secara terbuka di tengah-tengah umat dengan dalilnya, penjelasan dalilnya, dengan ada kitabnya, ada yang bacainnya, agar umat ini tidak terombang-ambing dengan nanti hal-hal yang bisa juga membuat gesekan di tengah-tengah umat atau mindset kita. Nah tadi itu jadi berburuk sangka kepada saudara kita sesama muslim. Wah ini enggak, ini ahli bid'ah, ini enggak nyunnah. Besok enggak mau lagi sholat udah. Sholat kalau imamnya Pak Rahman, sholat kalau imamnya mengaji acu. Kenapa? Kalau sholat habis sholat kagak menghadap makmum, atau sekalinya menghadap menggeser ke kanan doang atau ke kiri doang, kanan kiri oke. Padahal semuanya ada penjelasannya dan dibenarkan secara syar'i. Secara syar'i itu maksudnya penjelasan syariat. Itulah mengapa kita itu tidak boleh memahami dalil secara textbook, secara tekstual. Yang ulama aja nggak jelasin begitu. Ulama hadis ya, ulama yang pakar hadis. Bahkan ada penjelasan lagi, ada yang menggeser mau ke kiri, ke kanan atau ke depan. Itu apa hikmahnya? Ta'rifud dakhili anna sholata qad inqadat. Kasih tahu orang yang masuk, ya ketinggalan dia ketika masuk, ya ini udah kelar. Nah makanya cara memberikan informasi pakai bahasa tubuh, ngadep dia ke kiri atau ke kanan atau ngarep imam, oh udah kelar. Takutnya kalau nanti dia ngadep ke sana, tetap ke kiblat, imam ini ada yang nggak, makmum ada yang nggak tahu baru masuk, main ngikut aja, padahal itu udah selesai. Udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Disangkanya dia masih begitu. Diikutin dia Allahu Akbar, turun. Ini kok imam ya? Kagak ngerubah-ngerubah, lama banget ayatnya. Padahal udah selesai. Nah, itu juga ta'rifud dakhil bi anna sholata qad inqadat. Salat itu udah kelar. Itu juga diantara hikmah sekaligus tadi kata Rasulullah illat dan ta'lilnya, alasannya. Kenapa Rasulullah SAW melakukan itu ke kanan, ke kiri atau tadi menghadap makmum? Jadi sifatnya apa? Ini luas sifatnya. Ada juga penjelasannya juga tadi dibaca oleh Ustaz Sobana. Imam itu menghadap kiblat lihaqqil imam, karena dia pas jadi imam. Pas jadi imam maka menghadap kiblat. Kalau bahasa kita nih, mohon maaf, bahasa kasar orang Betawi itu mantatin, gampangnya begitu, mohon maaf. Itu saya nggak menemukan itu, Ton. Itu apa tuh? Kata yang paling halus apa sih? Membelakangi lah gitu. Itu bahasa kasar tadi tuh. Membelakangi makmum itu kan nggak sopan, gampang itu kalau tidak kondisi sholat. Makanya kenapa kita bergeser sedikit ke kiri atau bergeser ke kanan? Tujuannya itu masalah akhlak. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, tujuannya apa? Yarfa'ul khuyala'ah, ngilangin jumawa, kecongkakan.
Wah, undang-undang lu ngadep bae ngono. Biasa lu kagak. Takutnya kan. Tapi kan hati orang macam-macam, lain. Lah kalau yang nggak punya niat itu, ya terus apalagi tadi dia sampai berdoa, kan dia nggak niat belakangin. Ini berzikir mau doa, dan kiblat itu paling pantas ketika kita berdoa, nggak masalah gitu. Nah ini kan antar orang lain-lain. Ada imam yang udah kita kenal, ya udah tahu dia nggak perlu imam ngadep kita, emang dia lagi zikir, apalagi mau doa, kita nggak akan nyebut imam belagu banget, kan kagak gitu Pak Jihata. Emang imamnya siapa namanya? Paris, Ustaz Paris di Masjid Al-Mukarrabin tiap hari lagi 24 jam 5 waktu, kita udah tahu semuanya, karakternya segala macam. Nggak ada tujuan untuk khuyala, untuk takabur. Jadi ini luas. Jadi alasannya apa, mau ngapain, tujuannya apa, gitu. Artinya dan kesimpulannya, mau menghadap kiblat terus boleh. Kenapa? Kan mau zikir sama doa. Mau sebelah kanan boleh, mau sebelah kiri boleh. Mau menghadap makmum juga boleh. Bahkan kalau kita itu punya tujuan seperti dalam makomnya Rasulullah SAW, ingin liqasdi ta'lim, untuk ta'lim dan untuk mau'idah, itu malah yusannu wa yustahabbu, disunnahkan dan dianjurkan. Nah cuma tadi makom kita beda dan berbeda beda. Ada yang sama, ada yang berbeda beda. Jadi kita jangan kaku. Yang memang lempengan nggak kaku. Dan ulama memberikan bahasan dan juga banyak bahasan. Lah untuk ke depan ini malam Rabu kita bahas lagi yang tadi itu. Kita pretelin lagi. Istighfar. Apa astagfirullah aja? Terus apakah 3 kali aja? Ataukah boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Ataukah boleh sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir sayyidul istighfar? Dan juga ada bahasannya. Kapan itu misalnya seorang imam itu menghadap makmum? Apakah habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung menghadap? Ketika istighfar juga dalam kondisi menghadap makmum? Atau bagaimana? Itu juga ada bahasannya lagi. Lempengannya di mana? Jadi ini ada semua rinciannya dalam penjelasan sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW dari para ulama tentang al-awrad ba'da sholat, wirid-wirid, dikir-dikir setelah sholat. Termasuk tadi doa habis sholat itu sebenarnya bagaimana? Boleh atau disunnahkan? Kan beda. Boleh atau disunnahkan, atau la yusannu, tidak disunnahkan. Berdoa habis sholat. Nah ini juga harus tahu umat ini, para jamaah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, jelaskan berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk kita ketahui, ya menjadikan kita itu punya wawasan yang luas, sekaligus juga mantap dan juga berhusnudzon kepada saudara kita sesama umat Islam.